Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas mengenai siklus buku besar. Nah, saya harap sebelum belajar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu dan selalu dikuatkan di dalam kondisi pandemi pada saat ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing dan dibetulkan tempat duduknya agar ilmunya bisa terserap dengan maksimal ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau ngasih kata-kata motivasi nih buat teman-teman ya. Orang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia meskipun umurnya masih muda teman-teman. Tapi mereka yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Jadi tips dari saya, kalau misalkan kita semua ingin menjadi seseorang yang awet muda, kita harus terus belajar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang buku besar yang mana nanti bertujuan untuk kita bisa menjelaskan kembali pengertian dari buku besar itu sendiri apa. Kemudian kita bisa membandingkan nih bentuk-bentuk buku besar itu apa aja. Lalu kita bisa menelaah fungsi-fungsinya dari buku besar itu apa saja. Kemudian nanti kita dapat membuat pencatatan dalam buku besar dan akhirnya kita bisa membuat buku besar sendiri teman-teman. Nah, buku besar itu sendiri apa sih sebenarnya? Buku besar itu adalah buku pencatatan transaksi keuangan yang menyatukan seluruh transaksi di dalam jurnal. Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun tertentu yang disebabkan oleh adanya transaksi keuangan. Jadi nantinya dari buku jurnal itu nanti kita posting namanya ke buku besar. Nah, fungsinya apa saja dari buku besar ini? Yang pertama, untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Kalau misalnya kita lihat jurnal kan banyak banget ya, apalagi di dalam transaksi keuangan real perusahaan itu pasti banyak sekali yang dicatat di dalam jurnal. Nah, pastinya kita butuh sesuatu yang bisa meringkas semua hal itu. Nah, salah satunya adalah buku besar dan juga sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan dan untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening yang telah terjadi, teman-teman ya. Nah, sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal juga, kemudian sebagai data dan sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Nah, bentuk-bentuk buku besar ini yang pertama ada yang namanya bentuk T. Ini bentuk yang sangat sederhana sekali, bisa teman-teman lihat ya. Ini di sini ada nama akunnya nanti dicatat misalkan kas atau misalkan nanti nama akunnya 111 misalnya atau 1001 atau berapapun itu nama akun sesuai dengan ketentuan di perusahaan atau misalkan sedang mengerjakan soal berarti sesuai soal. Nah, di kolom debit itu nanti diisi oleh nominal yang ada di dalam jurnal di sisi debit. Jadi sama, hanya tinggal dipindahkan saja teman-teman ya. Kalau misalkan transaksinya kredit berarti pindahkan ke kredit. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang kedua, ini bentuknya bentuk skontro. Bentuk buku besar 2 kolom teman-teman. Jadi di sini nama akun, di atasnya kemudian ada nomor akun. Lalu di situ ada tanggalnya, ada keterangan, ada ref debit, kemudian tanggal keterangan ref kredit. Nah, di situ teman-teman yang harus perhatikan adalah tanggalnya sudah pasti ya, tanggal sesuai dengan kapan jurnal itu dibuat. Kemudian keterangannya di situ, kalau misalkan terjadi transaksi akun atas nama kas, berarti di situ kita lihat di jurnalnya kasnya dikeluarkan untuk apa atau kasnya masuk karena apa, seperti itu. Jadi di keterangan itu adalah lawan dari akun yang kita catat. Ya nanti, nah di sini di bentuk besar 2 kolom ini dipisah antara debit dengan kredit seperti itu. Nah, ref itu apa? Ref itu adalah sumbernya, sumber dari mana saldo itu berasal, seperti itu ya. Nah, kemudian ada bentuk stafel. Ini buku besar 3 dan 4 kolom. Tanggal kejadian yang ada dalam jurnal ke besar yang bersangkutan, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian pindahkan jumlah debit atau jumlah kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debit atau kredit pada buku besar yang bersangkutan.
Catat juga nomor halaman jurnal ke dalam laju referensi buku besar setiap pemindah bukuan terjadi. Karena jurnal itu pasti banyak halaman-halamannya. Nah, supaya kita tidak cari dari awal, itu kita harus jelas halamannya di halaman berapa. Kemudian, penjelasan singkat dalam lajur di keterangan di jurnal dapat dipindahkan ke lajur yang sama di buku besar. Seperti itu ya. Nah, mungkin agak kurang tergambar kalau hanya dijelaskan. Nah, kita lihat di sini. Di situ ada jurnal umumnya dan diposting ke buku besar kas dan buku besar modal hadian ya teman-teman, karena di situ ada transaksi dari hadian Taylor. Nah, dari tanggal itu sudah pasti sama dipindahkan semuanya, track. Kemudian halaman itu perhatikan, itu kan di jurnal umum halaman 1, berarti di referensi itu kita catat JU strip 1, berarti halaman 1. Nah, kemudian nominalnya debit di debit lagi, kredit di kredit lagi. Nah, di jurnal umum, kenapa di situ ada refnya 111311? Jadi kalau misalkan teman-teman sudah posting ke buku besar, transaksi tersebut sudah dicatat di buku besar, itu ditanda di jurnal umumnya, di referensi jurnal umumnya dengan nomor akun tersebut yang sudah diposting. Untuk apa? Untuk menghindari double entry. Jadi nanti tidak akan ada penginputan 2 kali gitu ya. Jadi nantinya tidak akan double jumlahnya teman-teman. Nah, di situ nanti teman-teman bisa lihat juga untuk yang kas itu keterangannya modal hadian ya. Jadi kita bisa lihat di buku besar kas tuh dia masuk 500.000, uangnya itu buat apa? Oh, ternyata untuk modal nih, modal usaha dari tuan hadian ini. Kemudian pada saat kita buka buku besar modal, kita lihat, oh, kita menambah modal nih 500.000 dalam bentuk apa ya? Oh, ternyata dalam bentuk kas. Nah, itu fungsinya kenapa di buku besar itu di keterangan akunnya itu adalah akun yang berlawanan, agar kita tahu transaksi tersebut digunakan untuk apa. Nah, ini ada latihannya. Coba kita lihat. Transaksi selama bulan September 2019 terjadi pada perusahaan Ananda sebagai berikut. 1 September diinvestasikan oleh Ananda uang untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Berarti jurnal umumnya adalah kas dengan modal Ananda sebesar 10 juta rupiah, teman-teman ya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk hasil latihan, yuk kita simak video yang satu ini. Nah, kita lihat di sini untuk transaksi nomor 1 itu tanggal 1 September diinvestasikan oleh Ananda uang untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Berarti di sini kita kasih tanggal. Nah, berarti masuk kas dan modal sebesar 10 juta. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini semua transaksi sudah dicatat di dalam jurnal umum. Nah, nanti dari jurnal umum ini kita pindahkan ke buku besar kas, buku besar modal, gedung, piutang usaha, pendapatan, beban iklan, beban gaji, prive, dan utang. Nah, nanti kita masukkan semua transaksinya teman-teman sesuai dengan langkah-langkah yang tadi. Coba latihan untuk membuat buku besar kas terlebih dahulu ya. Nah, jadi teman-teman dari buku besar yang ini kita dari jurnal umum kita pindahkan kas. Ini kan tanggal 1 September ya. Lalu kita pindahkan ke sini 1 September. Nah, tanggal 1 ini kasnya dia masuk untuk apa? Untuk modal. Dari mana? Dari jurnal umum halaman 1. Jurnal umum halaman 1. Kemudian kalau sudah diposting ke sini,
Nah, diberilah tanda di sini 111 sebagai tanda bahwa itu tuh memang sudah diposting. Nah, untuk selanjutnya boleh teman-teman semua lanjutkan di rumah ya. Ini sebagai contoh aja. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai buku besar dan juga latihannya. Nanti teman-teman bisa cari-cari sendiri, soalnya banyak di internet, banyak sekali. Nanti teman-teman bisa coba kerjakan di rumah dan bisa coba beberapa cara pembuatan buku besar dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Selamat siang, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.